akan mempresentasikan 15 judul materi studi Al-Quran. Yang pertama yaitu Ulumul Al-Quran. Ulumul Al-Quran adalah segala sesuatu yang mempelajari tentang Al-Quran. Ulumul Al-Quran berasal dari kata ilm yang berarti pengetahuan. Sedangkan Al-Quran merujuk pada kitab suci umat Islam dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan Ulumul Quran sebagai sekumpulan ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Tujuan Ulumul Quran ialah untuk agar umat Islam mampu memahami isi Al-Quran secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teks tetapi juga dalam dalam segi praktek. Selanjutnya ruang lingkup Ulumul Quran. Ruang lingkup Ulumul Quran yang pertama yaitu ilmu asbabun, yang kedua ilmu tafsir, yang ketiga latar belakang munculnya Al-Quran. Perkembangan Ulumul Al-Quran terjadi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Baiklah, selanjutnya yaitu kesempurnaan dalam Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar kitab suci, melainkan mukjizat yang terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimensi kesempurnaan Al-Quran terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kesempurnaan redaksi dan sastra, ijaz lugawi. Al-Quran turun di tengah bangsa Arab yang berada di puncak kejayaan sastra. Yang kedua yaitu kesempurnaan struktur dan sistematika. Meskipun diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, Al-Quran memiliki benang merah yang utuh antar ayat, antar surah, dan antar surah memiliki koreksi muhasabah yang sangat kuat. Contoh kesempurnaan dalam Al-Quran ialah pengalihan kiblat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar, ketika orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh di Kubah, tiba-tiba seorang datang kepada mereka dan berkata, "Sesungguhnya tadi malam kami telah diturunkan Al-Quran kepada Nabi dan beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat." Selanjutnya, konsep pendidikan dalam Al-Quran. Jika melihat ke belakang, keadaan pertama kali Al-Quran diturunkan, maka akan ditemui masyarakat Mekah yang penuh dengan berbagai problem sosial. Ada 4 istilah yang terkait pendidikan dalam perspektif Al-Quran, yaitu tadabbur, tazkiyah, tafakuh, dan al-hidayah. Selanjutnya yaitu konsep intelektualitas dalam Al-Quran. Definisinya ialah merujuk pada hubungan dan dialog antara satu teks dengan teks lainnya. Dalam tradisi Islam, konsep ini telah dikenal melalui teori munasabah. Imam Al-Ma'i mendefinisikan al-munasabah dengan pertalian antara dua hal dalam aspek apapun dan dari berbagai aspek. Adapun secara terminologi atau istilah yang diberikan pada ulama, munasabah adalah ilmu yang mengaitkan bagian awal ayat dan akhirnya, mengaitkan lafaz umum dan khusus atau hubungan antara ayat yang terkait, lafaz yang terkait dengan sebab akibat. Fungsi perumahan dalam Al-Quran. Pengertiannya ialah dalam Al-Quran disebut juga sebagai amsal atau jamak matsal yang berasal dari bahasa Arab matal, yang artinya sesuatu yang serupa atau sebanding. Secara umum perumahan adalah cara menyampaikan pesan atau pelajaran melalui literasi atau contoh agar lebih mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Al-Quraish Shihab dalam buku Membumikan Al-Quran atau menginventarisir sedikitnya ada 6 faktor yang dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, subjektif mufasir, kekeliruan dalam menerapkan metode dan kaidah, kedangkalan dalam ilmu alat, kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian ayat,
tidak memperhatikan konteks, serta tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicara diajukan. Selanjutnya yaitu cara mengetahui asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul adalah sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini membantu memahami makna ayat sesuai kondisi ayat, kondisi saat wahyu diturunkan. Sebagian besar Quran pada mulanya diturunkan untuk tujuan umum ini, tetapi kehidupan para sahabat bersama Rasulullah telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah. Bahkan kadang terjadi di antara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah atau masih kabur bagi mereka. Cara mengetahui asbabun nuzul, yang pertama yaitu melalui riwayat hadis yang sahih. Yang kedua melalui kitab asbabun nuzul. Yang ketiga memahami sejarah kehidupan Nabi. Yang keempat memperhatikan redaksi riwayat. Yang kelima meneliti keabsahan riwayat. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Pengertian Al-Quran secara harfiah, Al-Quran yang berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya adalah qara'a yaqra'u, yang berarti membaca. Jadi Quran berarti bacaan. Pengertian tersebut sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah pengumpulan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakan, maka ikutilah bacaan itu. Selanjutnya yaitu peran asbabun nuzul dalam menafsirkan Quran. Peran asbabun nuzul terhadap kontekstualitas ayat Al-Quran. Konteks adalah suatu metode interpretasi yang digunakan dalam menghubungkan orientasi konteks pembaca dengan teks tertulis. Hikmah mempelajari sebab al-nuzul dalam mempelajari Al-Quran dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami peran dan hikmah sebagai penunjang hukum, syariat, serta langkah dasar dalam menerapkan hukum. Yang kedua, sebagai penolong saat memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran, serta menyampaikan ketidakjelasan dari ayat tersebut. Selanjutnya, sebagai alat dalam mengerucutkan maksud suatu hukum, menjadi metode dalam memperluas pemahaman dari makna ayat Al-Quran untuk mengetahui kondisi sejarah pada zaman Nabi dan perkembangan umat muslim dari masa ke masa. Selanjutnya yaitu konsep takdir dalam Al-Quran. Dalam analisisnya terhadap sistematik Al-Quran, Yizutsu melakukan penelusuran makna dasar pada sebuah kosakata dalam kamus-kamus bahasa Arab klasik. Dalam kitabnya menyatakan bahwa Qadara merupakan salah satu sifat Allah, yaitu Al-Qadir, yang berasal dari kata Al-Qudrah atau kekuasaan, dan Al-Takdir ketetapan.